aja ya. Sama seperti biaya pendidikan yang hadiah-hadiah aja, Za. Waduh, kayaknya harganya tuh bikin deg-degan, bahkan kayak mirip-mirip biaya kuliah ya masuk SD sekarang ya. Itu dia biaya sekolah tuh kayak tinggi banget sekarang ya, Za. Gitu, Apa gue masuk sekolah sirkus aja ya? Sebenarnya ya mungkin kalau dipikirin jadinya pusing ya. Yang paling tepat adalah mengatur strategi. Betul. Gitu. Makanya sebenarnya kayaknya bisa deh diakalin, bukan diakalin ya, dibuat strateginya kayak gimana biar nggak pusing-pusing banget. Sedia gitu. payung sebelum hujan, iya Itu kan? dia gitu. Bahkan baiknya memang sebelum dari anaknya masuk ke jenjang berikutnya lah gitu kan ya. Makanya abis ini kita akan berjumpa dengan Mbak Mirna Elok ya dari Investasiku juga dari Mega Sekuritas yang hari ini mau ngobrolin soal strategi investasi terutama buat biaya pendidikan gitu ya Mbak Mirna ya. Soalnya pada pusing kan ini bulan-bulan ini nih ya. Iya masuk sekolah nih. Anak lewat dari 2 orang gitu kan pasti kebayang apa ribetnya untuk mulai dari mempersiapkan liburan sekolah anak, terus liburan kan liburan butuh iya. sama buat biaya pendidikannya. Apalagi gitu. kalau punya anaknya 2, jaraknya 3 tahun. Iya. Waduh. Satu masuk SMP, satunya SMA gitu. Iya, SMA. Betul. Aduh, tiap 3 tahun tuh pusingnya juga gitu ya. Yoi. Sekarang betul ya bisa dikonfirmasi juga kalau biaya pendidikan tuh kian naik harganya walaupun sebetulnya ya mungkin karena pilihan sekolahnya juga makin banyak gitu ya. Dari sekolah negeri juga tetap butuh biaya juga gitu ya sampai sekolah internasional gitu ya. Internasional ya. Gimana nih sebenarnya untuk menghadapi kepusingan itu? Apa sebelum kita masuk ke strateginya juga ya gimana sebenarnya kiat-kiatnya biar tetap bisa biayain anak sekolah gitu sesuai dengan yang kita mau. Ini relate sih sebenarnya sama anaknya kondisinya kayak gimana dulu. Nah kira-kira biasanya sih kita harus sudah mempersiapkan dia tes IQ dulu atau fingerprint analysis, dia punya bakat itu kemana gitu. Karena kita juga harus milih juga sekolah yang mendukung bakatnya dia gitu. Kita mau lesin mungkin untuk ya dia biar lebih berkembang kan. Kalau untuk naik level itu kan biasanya ada kompetensinya ya. Jadi dari awal sebelum kita masukkan dia ke level SD katakanlah. Kalau TK kan ya udah terserah masing-masing parents ya betul. Mau yang mana gitu. Karena pilihannya tadi macam-macam. Untuk TK sendiri kan juga udah ada yang Montessori kayak gitu. IB Baccalaureate itu untuk yang level SD ya. Nah nanti untuk yang SMP kalau mempersiapkan anak mau kuliah ke luar negeri itu udah dari SD gitu. Nah untuk yang mendukung bakatnya anak dulu nih, dia nanti selama 6 tahun itu nggak akan kehilangan minat nih untuk nggak sekolah gitu. Karena ada juga kan anak yang salah jurusan kayak katakanlah kuliah gitu ya juga kan ada mungkin yang di generasi sebelumnya ya kayak generasi kita tuh gitu ya yang nggak relate kuliah dan kerjanya misalnya. Karena mungkin ada tekanan dari orang tua, kamu harus kuliah kedokteran nih ya gitu. Mama nggak mau tahu pokoknya gimana caranya kamu bisa masuk ke kedokteran. Padahal sebenarnya passion anaknya nggak di situ. Itu juga salah satu yang bikin anak juga jadi nggak mau masuk sekolah juga gitu. Jadi ya memang sebagai orang tua yang bijak kita harus tahu bakat minat anak tuh kemana. Terus kita juga harus mempersiapkan kira-kira biayanya berapa gitu kan. Kalau sekarang mungkin SD itu kan uang pangkalnya aja antara 15 sampai 25. Sama seperti kayak UKT kuliah. Iya kan? Di kampus negeri segitu juga kurang lebih. Wow. Jadi kayak kita kehabisan napas ya buat orang tua yang aduh gimana nih aku sampai selesai kuliah aja biaya kuliahnya tetap naik kan. Paling enggak SPP itu kira-kira naik di 6-10% tuh ada gitu. Belum untuk transport atau untuk akomodasi anak kalau ragamnya lah, activity lainnya, belum les balet, les anak, les coding. Uang buku, uang pagar. Pagar ya? Zaman dulu uang pagar ada. Pagar laut ya, coy. Tapi bisa madol ya pas waktu pulang sekolah. Tapi ya itu dia ya, maksudnya sementara untuk sebagai orang tua juga pasti pengen memberikan yang terbaik juga untuk pendidikan anak juga gitu ya. Nah sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk mulai mempersiapkan dana pendidikan anak? Ini cocok untuk aku yang belum punya anak dan belum menikah. Udah mau mempersiapkan dana pendidikan. Nah, 20 juta loh. Tarifnya dulu udah. 28 juta tadi masuk TK loh. Iya 2025. 2025. Belum
tahun gua. Kalau 28 juta itu sebenarnya kita bisa punya pokok investasinya dulu nih, senilai 1 M aja mungkin udah cukup ya gitu. Pakai aja lagi. Ada ekspresi yang gak ketangkap kamera tuh waktu Kita udah dengeran serius Mbak ya? Mira, ya dengan 1 M aja. aja. Iya sih, aku juga bener. Aku bisa beli sekolahnya itu. Iya. Terus, Jadi untuk menuju ke 1 M pada saat mereka nanti masuk, kan mungkin ada persiapan ya antara 5 sampai 10 tahun gitu kan. Ya kalau buat Mbak Yesa mungkin masih oke Panjang lah ya, ya. panjang kan. Iya, tapi kan nanti ada suami juga pasti menambah Iya. kan. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah tangga itu bisa double income itu lebih baik ya. Jadi pada saat kita targetnya itu di 1 M katakanlah untuk bisa UKT atau SPP anak itu tercover dengan return dari investasi itu 8%, itu masih ke cover tuh. Jadi at least satu anak tuh 1 M untuk bisa mengcover biaya hidup dia dan SPP gitu. Itu kisaran ya mungkin setahun itu bisa di 80 juta ya. Jadi kan kalau per bulannya bisa dibagi 12 lagi ya, sekitar 7 juta gitu kan. Kalau uang per semester tuh tadi 25 juta. Seperti itu Syai, kira-kira gambarannya gitu. Berarti strategi investasinya apa Mbak untuk bisa menabung? Maksudnya kan ya kalau saving pasti ya mungkin ada gitu. Tapi kan kita tahu juga di investasi kan ada banyak instrumen-instrumennya gitu Mbak. Iya, Kira-kira yang cocok apa Mbak? Nah gini, kalau misalnya kita breakdown lagi pada saat anak masih di usia TK atau SD itu kan kita mungkin masih muda ya, masih belum memasuki usia pensiun gitu kan. Nah itu kan bisa tabrakan dengan kita juga punya agenda lain ya gitu. Kalau misalnya anak masih kecil mah kita mungkin bisa lebih agresif untuk penempatan di saham. Nah kita memanfaatkan compound interest dari transaksi saham nih. Saham itu kan bisa at least dalam 1 hari kayak hari ini nih kan indeks lagi hijau gitu, cucok meong gitu. Nah dia bisa kasih return yang cukup positif gitu kan. Jadi kita bisa profit taking itu sekitar 1-10% per hari gitu. Itu gurih banget gitu. Gurih banget kalau tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya. Nah makanya jangan lupa belajarnya di Mega Capital Sekuritas. Nah lewat aplikasi investasiku kita juga ada untuk buat newbie yang mau investasi awal itu pakai dollar cost averaging. Jadi kita nabungnya berkala. Jadi kalau udah ada profit di saham itu bisa di compound lagi jadi transaksi saham lagi, atau kalau mau agak slow bisa ke reksadana kayak gitu. Jadi antara 2 instrumen itu aja gitu. Kecuali kalau kita udah memasuki masa pensiun ya, maksudnya umur 50 sampai 55 gitu. Tapi kita masih punya anak masih kuliah gitu kan. Nah, kita mungkin udah ngumpulin duit itu untuk jadi obligasi gitu. Obligasi kan sekarang returnnya yieldnya, nah kebetulan BI kan baru nurunkan tingkat suku bunga 25 basis ke 5,25 ya. Itu sangat ngedrive harga bonds di secondary market itu tinggi gitu. Nah kalau buat yang udah punya barang, maksudnya udah punya obligasi sebelumnya, udah pasti profit taking juga gitu. Betul. Nah kalau kita punya bonds di usia 50 sampai 55, at least kita sudah bisa stable ya untuk nggak trading saham terlalu gencar lagi gitu. Karena kan mungkin kita udah nggak terlalu punya banyak waktu gitu kan. Kayak gitu. Dan sebetulnya juga ya secara profile juga ya, kalau udah memasuki masa pensiun ya nggak masalah dengan gain atau cuan yang nggak terlalu spekta, tapi juga resikonya juga nggak besar gitu ya. Sementara kalau di usia produktif kayaknya it's time for bukan exploring ya, tapi ya mungkin ya masa belajarnya jadi lebih luas lagi gitu ya, lebih panjang lagi juga gitu. Untuk orang yang mungkin kayak masih skeptical gitu ya, kan kayaknya investasi itu buat nambah aset deh misalnya, atau mungkin untuk beli rumah deh. Emang untuk biaya pendidikan sebetulnya cukup relate, gimana tuh Mbak? Oh ya, itu berarti posnya ya. Untuk awal mungkin di pos-pos yang kan kalau dari perencanaan keuangan itu investasi itu targetnya 20%, tapi 20% itu kan pasti kepecah ya. Yang berapa persen nih untuk KPM atau KPR gitu kan, terus sama biaya sekolah anak dan persiapan dana pensiun kita gitu. Ya itu tergantung dari kita membuat
persentase dari 20% itu mau dibagi kemana gitu. Memang itu harus penuh kecermatan ya, apalagi mama gitu kan, waduh pusing banyak urusan gitu kan. Kalau suruh ngurus mungkin bisa di salah satu pihak, mungkin di ayah gitu, ayah yang lebih bisa menstrategikan seperti apa portofolio untuk biar perkembangannya lebih tinggi gitu. Karena kan kalau dari sisi cewek biasanya ada rasa antara logical dengan rasional, perasaan gitu kan, itu yang agak berat gitu. Aduh ini kayaknya buat anakku yang ini sama misalnya kamu berapa gitu kan, bisa jadi kan ada skala prioritas yang seperti itu gitu. Memang harus didiskusin sih. Betul. Tadi aku Mbak Mira tertarik soal yang kalau misal dari awal kita berarti saham dulu nih, lebih agresif berarti gitu Mbak ya. Lebih itu agresif. Kalau misalnya belum masuk masih belum TK justru Iya. Dari awal banget gitu saham. Dari awal banget. Tapi nanti kedepannya mungkin bisa lebih reksadana yang lebih aman begitu berarti. Iya betul, karena memang kita nggak bisa melulu berrely on dari saham aja, karena resikonya gede nih. Kalau misalnya kita all in semuanya, chip in nih di saham, kalau kita tahu info-info orang dalam mungkin bisa ya, tapi kan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita takar gitu. Jadi kita mungkin yang lebih general aja, kita ambilnya yang saham nih selama 3 tahun. Oke, jadi profit dari saham dikit-dikit, sebagian buat di compound lagi, sebagian untuk ditabung gitu. Jadi katakanlah sehari itu bisa cuan 100.000 aja, itu udah saving banget untuk kita. Bebannya nggak terlalu berat pada saat anak tuh kuliah, apalagi sampai kita harus jual aset nih dari KPR yang udah selesai buat anak masuk kuliah. Aduh, mama harus jual rumah nih. Nah, jadi nggak ada lagi cerita dulu nyekolahin anak jual sawah gitu ya. Mudah-mudahan itu udah menjadi cerita manisnya masa lalu aja gitu. Kalau sekarang udah tinggal jual saham. Bener, lebih liquid kan. Karena gitu. kalau kita jual properti pada saat anak masuk kuliah, itu kan kita hitungannya BU kan. Betul. Uang BU nih, bukan suka uang. dimanfaatin ya. Nah itu dia. Amit-amit ya kita ada di posisi itu gitu. Jadi kita harus lebih mempersiapkan. Betul, gitu. betul. Ada do's and don'ts nggak sih sebetulnya pada saat berinvestasi khusus untuk dana pendidikan? Ada. Biasanya dari 20% tadi ya, percentage untuk investasi itu biasanya termasuk juga untuk kayak biaya jajan anak apa segala macam gitu. Jadi kayak ada kayak excuse gitu ya, itu yang kita mungkin agak nggak tegaan sama anak gitu biasanya. Aduh ini ambil dari budget kamu yang mana ya gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang harus strict. Cuman kalau anak tuh mungkin misalnya dia udah kekumpul, oh ya nih buat jatah buat kamu nih sebenarnya segini gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata itu udah lewat ya, kita mungkin harus cover dari yang budget yang lainnya kayak gitu sih. Itu yang bikin kadang skala prioritas itu jadi berubah, padahal on papernya nih SOP-nya nih segini gitu. Berarti emang tetap mau nabung untuk apapun itu tetap harus disiplin gitu ya. Betul. Iya, betul. Harus disiplin. Atau nanti bisa ngelakuin RUPS kan, rapat umum pemegang si anak ya kan. Jadi anak kita kumpulin nih gimana nih nak jadinya nih ya. Bapak udah jual obligasi, udah jual ini ya kan. Bener, jadi anak itu mungkin udah mulai tereduket secara financial literacy itu di usia ya 7 tahun gitu. Oh iya bisa ya. Oh iya Mbak, ini juga nih kan Eiza kan masih lama nih jauh waktunya. Nah untuk kita ambil kasus contoh Eiza nih Mbak. Apakah Eiza kira-kira nikah berapa tahun lagi? Waduh nggak tahu ya. Nggak ambil contoh misal 3 tahun lagi lah. Oke. 3 tahun lagi nah. Boleh. Berarti Eiza, apakah sekarang Eiza sudah harusnya memulai Mbak untuk menabung dana pendidikan gitu misalnya kayak, tapi nggak gede-gede banget gitu kayak udah gue sebulan let's say 2% lah dari pendapatan gitu. Apakah harus sekarang atau enggak juga? Enggak. Oh ya karena ada. Tapi iya sih. Sebenarnya untuk biaya pendidikan tuh utamanya itu ditanggung oleh ayah gitu.
Nah kita kan biasanya uang istri kan. Iya. Dengar ya itu laki-laki. Dengar itu laki-laki semua ya. Itu Yang aku patriarki. rasakan. Oh ya, sekarang kan lagi hype banget ya. Jadi kalau boleh dibicarakan sih memang harus dikomunikasikan nih sama calonnya gitu. Nanti untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi dia Mbak Esa lebih prepare untuk dia happy gitu. Karena happy wife happy life. Happy life period. Ya, 2 lawan 1 sahabat ini lawan. Terus Mbak. Ya kalau dia happy kan at least kalau dia kalau kita sendiri sebagai cewek kan ya pasti seneng dong untuk berbagi sama anak sama suami gitu. Betul. Ya walaupun sebetulnya juga dari kiat-kiat yang tadi udah di share sama Mbak Mirna juga memang sebenarnya nggak hanya berlaku untuk dana pendidikan aja gitu ya. Let's say misalnya berinvestasi untuk ya mungkin kalau aku nggak usah dana pendidikan dulu, menikah dulu aja deh Kak. Iya, gitu. tabungan untuk nikah. Tabungan Siapa menikah nikah. dulu gitu biar uangnya tuh nggak tergerus oleh inflasi gitu, tapi justru malah beranak, Iya. bertumbuh. At least dari pokok aja sih kita bisa dari pokoknya aja udah punya anak gitu. Anak itu yang kita anakin lagi uang beruang gitu. Bener, uang beruang. Gimana ya itu? Uang. Ya, Terus. Tapi katanya kalau punya anak nanti dibukakan pintu rezeki lagi kan. Amin. Nah kita mau seperti Hikmah sekarang nih. Ganti segmen Ganti ya, segmen tiba-tiba mendadak di tengah-tengah. Iya. Ya tapi mudah-mudahan terlaksana ya. Detikers juga tentunya bisa ceki-ceki lagi profil keuangannya seperti apa ya, profil dirinya sebagai investor itu seperti apa gitu ya. Dan hasilnya itu bisa dikonsultasikan juga ya. Iya betul. Ke Mbak Mirna, ke rekan-rekan juga di investasiku misalnya atau di Mega Capital Sekuritas ya. Iya. Kalau mau cari-cari info atau mau berkonsultasi deh misalnya, nggak mesti soal dan investasi untuk dana pendidikan untuk anything, gimana caranya Mbak Mirna? Boleh masuk ke web kita di investasiku.id. Nanti di situ ada bagian perencanaan keuangan. Jadi buat detikers yang mau konsultasi mengenai oh iya nih aku mau tujuan 2025 nih masih ada 6 bulan lagi kan. Nah itu mau beli gadget baru kah atau mau traktir pacar ke mana kah gitu, jalan-jalan ya kan, healing gitu. Nah itu bisa masukkan aja data-datanya, nanti kita bantu untuk manage seperti apa yang cocok buat detikers kayak gitu. Mantap. Gimana? Sudah siap untuk berinvestasi? Sudah siap dong untuk dana pendidikan anak. Keren. Ditambah dana darurat, dana financial freedom, dan banyak pensiun dini ya kan. Nambah aset, Nambah aset. nambah istri, coy itu gak boleh ya. Bisa.